Kita kemarin sampai halaman, ada yang tahu? Ada yang tahu? Untuk muatan IPA. Halaman 11 ya, sudah ya, halaman 11 ya. Di sana kan Kak. Enggak. Belajar ya? Selesai. Ya Windows terus. Atasnya power gambar pengaturan. Halaman 53 coba. Dibuka halaman 53. Nah, kita sudah masuk ke subtema 2 ini. Sudah. Oke, sudah? Nah, ayo berdiskusi. Harus ada ambil kelas sakti ya ini ya. Miro sudah hadir, Miro? Miro belum hadir. Baim. Baim. Silakan dibaca, Baim. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar di laut, karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada wadah. Sampan ayah tidak bermesin, ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak menggunakan ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Baik, terima kasih Mbak Im. Nah, anak-anak betul sekali ya yang sudah dibaca oleh Mbak Im tadi ya, bahwa profesi seorang nelayan, pekerjaan menjadi seorang nelayan itu membutuhkan beberapa alat tadi ya. Ada sampan. Nah, sampan itu apa sih? Sampan itu perahu ya, perahu kecil, bukan perahu motor ya, itu namanya sampan. Perahu tradisional ya namanya sampan. Kemudian Kemudian ada jaring. Nah, jaring itu alat untuk menangkap ikan. Jaring itu bermacam-macam anak-anak. Ada yang jaring itu kotak-kotaknya atau lubang-lubangnya itu kecil-kecil. Ada yang lubang-lubangnya itu besar-besar. Nah, seperti itu ya. Nah, jaring atau pukat namanya itu pukat ya. Jaring atau pukat itu ada yang namanya disebut sebagai pukat harimau. Apa itu pukat harimau? Pukat harimau itu bukan jaring untuk menangkap harimau, bukan. Tetapi jaring yang atau pukat yang ini kotak-kotaknya atau lubang-lubangnya itu sangat kecil sekali, sehingga kalau pukat harimau itu digunakan untuk menangkap ikan, maka ikan-ikan yang masih bayi-bayi itu juga ikut tertangkap. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi biasanya kalau ada soal seperti ini, berikut ini adalah tindakan yang tidak diperbolehkan dalam untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati di laut. Nah, yang tidak diperbolehkan apa? Yaitu menggunakan atau menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau. Itu tidak diperbolehkan, karena kalau pakai pukat harimau itu ikan yang kecil-kecil, bayak-bayak itu juga ikut tertangkap. Nah, itu yang tidak boleh. Itu nanti membuat populasi ikan itu punah, karena yang kecil-kecil ikut ditangkap juga ya. Maka yang diperbolehkan apa? Jaring atau pukat itu yang standar. Ya, standar itu berarti ukurannya itu tidak terlalu kecil, sehingga apa? Saat digunakan untuk menjaring ikan, itu ikan yang besar-besar saja yang tertangkap. Yang kecil lolos, karena dia bisa keluar lewat lubang yang kecil tadi ya, itu. Nah, lewat lubang-lubangnya jaring.
Nah, itu ya. Jadi yang tidak diperbolehkan itu pukat harimau. Kemudian tadi di paragraf terakhir, Baim membaca ada menggunakan bom. Nah, atau bahan peledak. Ini juga tidak boleh anak-anak. Karena di dalam laut itu ada yang namanya biota yang lain. Ya, misalnya ada rumput laut, ada batu karang, ya. Dan itu merupakan sumber daya alam hayati atau kekayaan alam atau keanekaragaman makhluk hidup di dasar laut yang harus dijaga kelestariannya. Nah, kalau nelayan itu melempar bom ikan atau bahan peledak, maka yang namanya rumput laut dan terumbu karang di dalam laut itu juga akan rusak, akan mati, ya, sehingga merusak keanekaragaman hayati atau keseimbangan ekosistem di dalam laut itu. Besok pertemuan depan, hari Rabu, waktunya tematik IPA, Ustazah akan putarkan videonya ya. Video tentang, sebentar. Minggu depan itu kita masuk kapan ya Ustaz ya? Ustazah akan putarkan videonya tentang ini, apa itu namanya, penggunaan bom ya. Kemudian tentang ini, koral-koral yang ada di dalam laut itu, sehingga kalian nanti tahu betapa indahnya ya di dalam laut itu, sehingga kita harus menjaganya. Nah itu. Lalu perahu juga sama, tadi disampaikan oleh Baim, ada perahu yang pakai motor, ada yang tidak. Nah itu ya, kalau kemarin Ustazah waktu ke Karimun Jawa, tentunya pakai kapal motor, bukan perahu lagi ya, tapi pakai kapal. Tapi waktunya berkeliling dari Pulau Menjangan kecil ke Pulau Menjangan besar yang untuk lihat penangkaran lumba-lumba dan hiu itu. Nah itu Ustazah pakainya pakai perahu motor. Sama kayak kalau kita ke Bawean, kemarin Ustazah ke Bawean juga dari menuju ke Pulau Gilinoko itu juga pakai perahu motor. Itu sudah pakai bahan bakar ya. Tapi kalau kalian ke Kenjeran, nah Ustazah pernah ke Kenjeran, Surabaya itu. Sama waktu itu ke ini, Wonorejo, Surabaya. Hutan mangrove ya. Itu Ustazah itu pakainya perahu sampan, perahu tradisional. Jadi pakai dayung ya, pakai dayung. Nah itu. Kalau waktu Ustazah di Cilacap, yang mau dari Teluk Penyu mau nyebrang ke Nusa Kambangan itu pakainya perahu motor karena agak jauh ya. Tuh. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya ya tadi ya. Kalau pakai perahu biasa kita tidak perlu membeli bahan bakar, kalau pakai perahu motor kita perlu membeli bahan bakar. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 54. Nah, di halaman 54 itu ada pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Apa? Ayo. Jaring. Apa? Jaring dan? Jaring. Dan apa? Pancing. Sampan dan jaring. Nah, tadi kan Ustazah tadi menjelaskan pakai sampan, pakai jaring ya. Nah, di bacaan juga ada itu, menggunakan sampan dan jaring. Lalu yang kedua, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Kalau yang nelayan modernnya menggunakan apa? Dan pukat harimau. Pukat harimau kan nggak boleh. Apa ayo? Jaring dan radar. Ustazah bantu di kolom chat itu ya, silakan dilihat. Radar itu apa Ustazah? Nah, radar itu alat ya yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan ikan. Nah, siapa yang pernah melihat Mancing Mania di televisi ya, ada ya program Mancing Mania. Nah, itu kan pakai kapal-kapal besar ya anak-anak ya. Kapal besar, terus mereka punya radar anak-anak. Jadi mereka tahu di mana ikan-ikan itu berkumpul. Nah, di mana ikan-ikan itu sekarang sedang banyak-banyaknya, daerah mana, itu pakai radar, ada alatnya. Nah, di radar itu nanti terdeteksi, oh di barat, di sebelah barat, berapa derajat ke barat ya kan? Kalau kita nahkoda mengemudikan kapal itu kan nggak terus belok kanan, belok kiri, nggak ada belokannya ya, apalagi berhenti dulu ada lampu merah, nggak ada ya. Nah, tapi pakai apa? Pakai derajat ya, berapa derajat bujur timur, berapa derajat bujur barat gitu ya. Nah, pakai radar anak-anak. Nah, diikutilah radarnya, setelah sampai di tempatnya baru kemudian dijaring. Nah, itu ya. Lalu yang ketiga, nomor 3, tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan nelayan tradisional dalam diagram Venn. Nah, jadi kalau perbedaan kalian tulis di luar dari kolom yang tengah. Kolom yang tengah itu digunakan untuk menulis persamaannya ya. Coba kita tulis persamaannya dulu di kolom yang tengah dulu. Apa yang kira-kira kita isi di kolom yang tengah itu? Menangkap memakai jaring. Iya, betul. Menggunakan jaring. Dua-duanya kan menggunakan jaring ya. Nah, silakan ditulis di kolom yang tengah itu. Menggunakan jaring. Lalu menangkapnya di mana, Nak? Di kolam pancing kah? Menangkap ikannya di mana? Iya, di laut, bukan di sungai, bukan di kolam pancing. Pantai, bukan di pantai. Bukan di pantai, iya. Kemudian sekarang, betul. Sekarang perbedaannya. Yang nelayan tradisional dulu. Tuliskan nanti di kolom yang nelayan tradisional ya. Kalau nelayan tradisional pakai apa, Nak? Menggunakan sampan ya. Nah, kalau nelayan tradisional itu menggunakan sampan. Terus, apa lagi perbedaannya?
selain menggunakan sampan? Perlu nggak beli bahan bakar? Perlu. Tidak, kan tidak bermesin ya. Enggak, Tidak bermesin, terus tidak membutuhkan bahan bakar. Nah, sekarang kalau yang nelayan modern, nelayan modern menggunakan apa, Nak? Bahan bakar. Menggunakan perahu motor ya. Ya. Menggunakan perahu motor kalau nelayan modern. Bermesin apa enggak? Ya. Iya, bermesin. Apakah butuh beli bahan bakar? Iya, Ya. membutuhkan bahan bakar. Oke, ya. Nah, sekarang nomor 4. Menurutmu, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Apa yang terjadi, Nak? Ikan Ikan akan menjadi langka. Kenapa? Kenapa? Apa yang terjadi dengan lautnya? Kalau semua pakai atau ikannya? Ikan akan menjadi punah. Beberapa jenis ikan tertentu akan punah ya, karena diambil dijaring secara besar-besaran ya. Kemudian, apakah ada kemungkinan bahan bakarnya itu bisa tumpah ke laut? Iya. Iya, betul. Lupa nggak tak tulis nomornya ini tadi ya. Kalau bahan bakarnya tumpah ke laut, apa yang terjadi dengan lautnya? Beracun. Laut akan ya? tercemar. Benar, laut akan Ya, tercemar. betul. Kalau sudah tercemar, bagaimana dengan biota lautnya, baik tumbuhan maupun hewan lautnya? Mati. Benar, biota laut akan mati ya. Sekarang nomor 5, tinggal 1 ya, waktu kita habis. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Bagaimana seharusnya? Mengambil ikannya boleh nggak dalam jumlah besar, anak-anak? Boleh. Mengambil ikan Iya, tidak menggunakan boleh. jaring standar. Mengambil ikannya tidak dalam jumlah besar. Lalu mengambil ikan menggunakan jaring yang standar. Iya, Sekali. yang original. Yang original ya. Kayak makanan aja original. Itu ya. Kemudian apa tadi? Jika apa agar bahan bakarnya tidak tumpah apa? Memakai bensin. Menggunakan Sebaiknya pakai kapal yang tradisional. Tidak apa-apa pakai kapal modern nggak apa-apa, tetapi diusahakan agar kapalnya itu aman ya, aman dari kebocoran bahan bakar ya. Dicek terus apakah ada yang bocor. Benar, jadi kapalnya harus rutin ya, kayak kalau kamu punya mobil, punya motor itu kan rutin. Tanaman. Gitu. Iya. Baik anak-anak, waktu kita sudah habis, kalian sudah waktunya istirahat. Ya. Terima kasih, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi